Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan dilanjuti dengan foto bersama. Yang ketiga sambutan singkat kepala sekolah. Yang keempat pembahasan RTP dan perangkat pembelajaran dan KKN. Yang kelima rehat mandiri. Yang keenam diskusi MGMP penyusunan RTP dan perangkat pembelajaran semester genap. Dan yang berikut makan siang, dan yang terakhir penutup. Kepala kelas, Bapak Ibu wali kelas, singkatnya kita semua peserta rapat kegiatan workshop penyusunan RPP dan perangkat pembelajaran semester genap kali ini yang saya hormati. Sekali lagi saya menyampaikan selamat Natal dan tahun baru untuk kita semua. Puji Tuhan, kita semua tetap dalam keadaan yang sehat dan bisa berkumpul lagi di tempat ini untuk mengawali kegiatan kita selama semester genap ini dalam keadaan yang sehat. Nah, pada waktunya pasti akan berlaku untuk semua sekolah di Indonesia. Ada sejumlah perubahan yang akan berlaku di kurikulum prototipe, sehingga untuk menjemput itu kita perlu persiapkan diri dan mungkin menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Upayakan dalam satu semester Bapak Ibu cari satu tema yang bisa praktek dengan anak-anak semua mapel, supaya tidak kaget, karena kurikulum prototipe nanti 1 tahun itu wajib melaksanakan 3 kali praktek. Kalau mapel IPA mungkin tidak kesulitan prakarya dan lain sebagainya yang sudah terbiasa dengan praktik, tapi mapel lain diupayakan supaya ada KD tertentu yang Bapak Ibu bisa buat prakteknya. Tidak harus yang bagaimana, yang penting ada suasana supaya anak mengembangkan teori-teori yang Bapak Ibu berikan dengan praktek dan menghasilkan produk tertentu. Lalu sangat dianjurkan ada kerjasama guru serumpun, bisa masuk kelas pakai tim, sehingga di promes sebentar program semester ada salah satu KD selama 6 bulan yang Bapak Ibu ciptakan sedemikian supaya KD itu bisa ditangani bersama dengan teman, minimal 2 orang lah. Misalnya KD sekian ada di bulan Maret, di bulan berapa, Bapak Ibu mengajak rekan serumpun
untuk ambil bagian di pengamatan kegiatan. Jadi sangat dianjurkan dalam satu semester ini ada KD yang satu kali kita bisa praktek atau kolaborasi antar guru mapel. Ini juga sangat bagus. Kolaborasi misalnya yang hampir serumpun sebentar agama dengan PKN. Apa praktik yang mau dicapai, yang mau dibuat untuk dua mapel sekaligus. Begitu juga IPA dengan matematika. Ini masih rumpun MIPA, mungkin bisa dibuat praktek apa. Lalu prakarya dengan TIK yang nanti akan berubah menjadi mapel informatika di kurikulum prototipe. Mungkin bisa dikondisikan saat kita susun ini sebentar, apa KD yang bisa kita praktekkan. Ini beberapa harapan yang mau dibangun kita buat di semester ini. Minimal 1 kali praktek dan 1 kali Bapak Ibu gandeng dengan rekan guru untuk masuk di dalam ruangan belajar kita. Juga dianjurkan untuk tidak harus selalu berada di dalam kelas. Ada materi tertentu yang bisa Bapak Ibu bawa anak keluar dari ruangan. Ini juga akan sangat mendukung psikologis anak supaya anak tidak jenuh berada di dalam ruangan terus. Itu saja arahan atau gambaran singkat apa yang mau kita capai hari ini dengan besok. Selebihnya kita akan saling sempurnakan di sesi diskusi sebentar. Saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada kepala sekolah atas sambutan singkat. Kita masuk ke agenda yang keempat, besok pembahasan RPP dan perangkat pembelajaran dan ada 13 item dalam penyusunan RPP. Nah, jadi kita lihat bahwa berkaitan dengan RPP ini begitu banyak yang dibuat oleh Bapak Ibu. Dari 13 itu menjadi 3 item penting. Tetapi tidak berarti bahwa kita tidak diberi kesempatan untuk menambah, tapi ada tambahan dari guru-guru untuk melengkapi. Nah, jadi tidak berarti bahwa 13 itu hilang sama sekali, tapi 3 poin ini paling penting. Nah, paling penting. Sehingga di sini nanti saya akan tayangkan ada tiga model RPP. Jadi ini intinya efisien waktu, efisien untuk guru menyusun materi, efisien juga anak-anak dalam mengikuti materi itu sendiri. Kita bayangkan kalau kita menyusun 13 item itu, guru-guru itu harus waktunya dengan menyusun itu. Maka diringkas. Lalu di penilaian itu ada sikap spiritual untuk agama, ada sikap sosial, ada pengetahuan dan keterampilan. Jadi penilaian ini Bapak Ibu sekalian itu berkaitan dengan indikator. Nah, jadi penilaian ini harus muncul indikator yang kita cantumkan. Nah, sehingga untuk agama minimal dalam penilaian itu spiritualnya 1 soal atau 1 indikator. Nah, kemudian sikap sosialnya harus ada 2 indikator. Ini minimal. Sedangkan untuk pengetahuan dan keterampilan itu wajib untuk semua mata pelajaran selain agama dan PPKN. Ini model yang pertama. Jadi saya masukkan berkaitan dengan KD. Tema orang beriman menjaga keutuhan alam ciptaan Allah. Kelas 9 semester genap, alokasi waktunya 3 kali 40 menit. Nah, di sini saya 1 kali pertemuan. Lalu saya masukkan kompetensi dasar, bersyukur atas keutuhan alam ciptaan. Nah, ini berkaitan dengan spiritual. Nah, sehingga indikatornya mensyukuri karya ciptaan Tuhan dengan berdoa bagi lingkungan. Jadi saya di sini masukkan 2 indikator. Jadi saya bisa masukkan 1, bisa juga masukkan 2, tergantung luas materi. Lalu yang kedua, peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar, itu sosialnya. Nah, sosial.
Lalu berkaitan dengan pengetahuan, memahami sikap dan pandangan gereja atas berbagai keprihatinan tentang keutuhan alam ciptaan dan usaha yang dilakukan. Di sini indikatornya banyak. Indikatornya banyak, ada 7 saya masukkan. Menjelaskan makna alam bagi hidup manusia, merumuskan sebab akibat dari kerusakan alam, menerangkan pandangan gereja terkait dengan alam bagi kehidupan manusia, menjelaskan berbagai bentuk kerusakan alam, kemudian menjelaskan alasan penting manusia bersama dengan Allah, menjelaskan usaha untuk menjaga dan memelihara kelestarian alam lingkungan, menjelaskan pandangan gereja. Jadi ini berkaitan dengan pengetahuan. Berkaitan dengan aspek keterampilan, membuat moto tentang keutuhan lingkungan hidup. Jadi diberi kesempatan kepada siswa moto apa yang mereka buat. Itu yang pertama. Lalu yang kedua juga bisa kita program menanamkan pohon di lingkungan sekitar rumah. Itu keterampilan sudah. Jadi kita memberikan tugas kepada anak-anak untuk menanam pohon atau bunga di lingkungan sekolah atau di rumah. Itu aspek keterampilan. Jadi itu berkaitan dengan indikator dan KD. Lalu tujuan pembelajaran. Setelah melakukan berbagai kegiatan pelajaran serta didik memiliki rasa syukur atas karya ciptaan Tuhan. Jadi yang jelas dari Bapak Ibu ada semua tentang tujuan pembelajaran. Metode, ini metode pembelajaran. Karena saya masukkan ini metode, jadi karena dalam agama itu saintifik dan katekisme. Akan ada supervisi mulai dengan pekan pertama sampai dengan April. Supervisi dan kegiatan pengamatan tim lanjutan. Sehingga waktu yang ada digunakan untuk berdiskusi supaya nanti instrumen penilaian yang dibawakan oleh tim penilai itu tidak mengalami benturan dengan kesiapan Bapak Ibu. Baik Ibu Bapak Guru yang saya hormati, ada sedikit tambahan berkaitan dengan RPP tadi. Secara spesifik sudah disampaikan oleh pemateri 1. Hanya tadi ini sedikit menjawab pertanyaan dari Pak Endik, taruh di mana KKN? Jadi kembali ke tidak ada aturan baku tadi. Kenapa saya bisa tulis di bagian atas supaya langsung dilihat memang di awal bahwa nanti KD misalnya KD 5.3, contoh saja Bapak Ibu, saya tidak hafal KD itu. Misalnya KD 5.3, anak akan mencapai ketuntasan minimal jika dia memperoleh nilai 68. Dia untuk kelas 9, tapi karena KD ini susah, 68 saja sudah lulus. Nanti kalau KD 8 sekian mudah materinya, dia 88. Jadi terakhir baru dia tutup untuk prakarya 80. Nah, karena sulit ini 5.3, maka nilai 68 saja sudah kategori lulus. Nah, ini contoh penempatan KKN tadi sekaligus sebagai rambu-rambu apa yang mau kita capai untuk tiap KD-nya. Lalu mungkin perlu juga dituliskan metode apa yang kita pakai, skenario apa yang kita mau jalankan, karena seperti main drama, kita buat apa dan seterusnya. Bapak Ibu yang sudah jadi guru model di semester kemarin, mereka sudah menetapkan metode. Jadi kalaupun tidak ada di model tadi, ada 3 model, Bapak Ibu tidak salah juga kalau tulis di situ. Ada yang saintifik, ada yang model saintifik dan ketik-ketik kalau agama, terus debat apa itu dia debat aktif, macam-macam. Bapak Ibu punya referensi di internet lebih banyak. Jadi metode dituliskan supaya guru tahu apa yang dia buat selama kalian itu berlangsung. Media kalau di sini lebih dianjurkan guru menggunakan TIK, sehingga di sini prakarya memiliki media laptop, LCD, terus materi dibuat dalam PowerPoint, gambar video yang relevan dan lain sebagainya. Terus juga buku sumber belajar. Lalu di bagian terakhir Bapak Ibu, sering kita tulis penilaian hasil belajar ini hanya tulisan begini sudah selesai. Tidak banyak guru menuliskan apa yang dia tulis di
hasil belajar ini. Berhenti di sini. Penilaian, pengetahuan, tes uraian, tapi tidak ada soalnya. Nah, apa yang mau kita ukur di kegiatan itu? Karena tidak ada butir soal yang disiapkan, hanya lambang saja, tes uraian, berhenti, tanda tangan di bawah kumpul. Padahal bukan ini dia punya tujuannya. Lalu keterampilan, penilaian praktek dan produk. Ini karena prakarya, tapi nanti ada yang satu dari Bapak Ibu tadi yang saya sampaikan, upayakan kita latih sebelum prototipe itu sampai ke kita. Kan 3 kali dia nanti, coba kita 1 kali. Entah di KD berapa, Bapak Ibu ada prakteknya di sini. Jadi kalau praktek, apa yang mau Bapak Ibu buat ke anak, jadi dilampirkan juga di halaman belakang. Kalau pemateri 1 tadi mungkin sudah siapkan lengkap di situ, tinggal Bapak Ibu nanti mau tambahkan, mau kurang, jadi sudah ada panduannya. Tinggal Bapak. Jadi intinya tidak berhenti di sini. Ini kebiasaan, tidak ada lampiran. Lalu kalau saat di supervisi, kan Bapak Ibu isi dulu nilai hasil anak, nilai pengetahuan dan keterampilan. Setelah sesi kegiatan di kelas itu dikumpulkan, dijepit 1 kali. Bapak benar, Bapak Ibu ambil nilai dari anak. Sampel juga tidak dengan angka minimal. Ini yang kita tunggu, seperti apa regulasi yang bisa mengatur pencapaian hasil belajar anak. Mungkin lebih ditekankan pembelajaran yang adaptif. Anak bisa saja misalnya KKM untuk kelas 1 65, ada anak tidak bisa sama sekali 50, ya lulus juga. Jadi untuk sementara kita berjalan saja dulu dengan KKM, karena untuk anak bisa kita bilang dia naik semester, naik kelas, tentu dia harus memenuhi kriteria yang ditetapkan melalui forum musyawarah guru mata pelajaran. Saya tidak sampaikan dia punya definisi-definisi Bapak Ibu, hanya kita mulai dari tujuan khusus. Guru mampu menetapkan KKM mulai dari KKM indikator, KD, SK sampai dengan terakhir MAPEL.